Di mana dermatitis statis ini adalah kondisi terjadi luka atau dermatitis yang sembuh, timbul lagi, sembuh, timbul lagi. Nah, ini kenapa sih? Gitu tuh. Nah, per 2 minggu tetap perawatan kita dengan 3M, cuci, buang jaringan mati sama pilih balutan, kemudian lakukan kompresi. Nah, ini evaluasinya. Dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi ya dan peningkatan pemahaman kita bersama. Sehingga semua yang aku taruh di sini itu sudah ada diskusi dan sudah ada sebelumnya kebutuhan untuk kita melakukan diskusi bersama gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya di kegiatan kegiatan diskusi Medcovagin Academy ya, di mana kegiatan ini yang memang selalu kita buat kegiatannya hari Rabu untuk talk show ini dan kegiatan daily setiap hari untuk kita membahas terkait dengan apa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini tuh topiknya fokus terhadap venous leg ulcer ya. Jadi sebenarnya bukan venous leg ulcer, tapi lebih ke bagaimana cara kita untuk melihat permasalahan tata laksana ulkus di tungkai gitu tuh. Nah, apakah kondisi tersebut itu dia masuk kategorinya apakah vena, apakah arteri, atau mungkin kedua-duanya? Yang dimana kebutuhan ini kita bisa melihat dari tanda dan gejala yang muncul. Nah, tadi ya teman-teman sekalian kita melihat beberapa kondisi yang pastinya berkaitan dengan luka yang ditanya ya. Nah, kita bisa melihat tuh dasarnya. Yang pertama, tadi ya granulasinya tidak baik ya. Kita melihat bahwa ada granulasi yang baik itu adalah granulasi yang warnanya merah segar gitu tuh. Jadi kalau granulasi masih ada kayak gitu, berarti kemungkinan besar teman-teman sekalian itu bisa menjadi salah satu problem kenapa luka itu tidak bisa cepat untuk proses penyembuhan. Slide. Nah, jadi berkaitan dengan itu sendiri, kita bisa ngelihat bahwa ada beberapa kasus yang selalu terjadi pada pasien dengan permasalahan ulkus luka tungkai, yang dimana kondisi tersebut itu berharap kita bisa mengetahui kira-kira problemnya apa saja, kemudian apa sih sebenarnya sih luka tungkai itu, dan gejalanya gimana. Jangan sampai nanti ketika teman-teman melakukan kegiatan perawatan, masih ada hal-hal yang bilang bahwa itu penyakit kulit dan yang lainnya. Nah, karakteristiknya seperti ini, teman-teman sekalian, untuk pasien-pasien dengan luka tungkai. Dan biasanya posisinya tuh lebih di bawah halus, dan di mana kondisi tersebut itu kita bisa melihat seperti ini. Ya, rusaknya seperti ini ya. Slide. Nah, jadi ada dua kondisi yang bisa dilihat dari kasus kita. Nah, ini ada pasien yang kita lihat yang bagian bawah terjadi nekrosis, inflamasi, abses keluar semua ya prosesnya, dan itu terjadi pada daerah di bawah curis, dan di mana kondisi ini ya kita bisa lihat juga ada jaringan yang edem. Nah, kondisi ini teman-teman sekalian itu kerap sekali terjadi apabila dia sudah muncul fase stage lanjut gitu tuh. Nah, tapi kalau di awal biasanya kategorinya bisa dilihat seperti ini nih, kayak orang kena dermatitis teman-teman sekalian. Nah, salah satu faktor yang biasanya akan muncul tanda-tandanya pada pasien dengan gangguan luka tungkai adalah dermatitis statis. Di mana dermatitis statis ini adalah kondisi terjadi luka atau dermatitis yang sembuh, timbul lagi, sembuh, timbul lagi. Nah, ini kenapa sih? Nah, ini biasanya akan terjadi adanya insufisiensi daripada venous leg ulcer atau venous insufficiency. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena ada gangguan dari katupnya atau pompanya, di mana ini dipengaruhi oleh salah satu pasien dengan uh, permasalahan bisa dengan diabetes, bisa dia dengan gangguan pembuluh darah hipertensi seperti itu, atau lemak yang mungkin banyak di dalam tubuhnya yang menyebabkan ini terjadi sumbatan atau gangguan ya dari proses vena insufficiency ini. Right? Nah, jadi case pertama ini kita bisa ngelihat teman-teman sekalian ada bagian tungkai ya, di mana di bagian tungkai ini kita lihat ada perubahan warna kulit. Nah, biasanya perubahan warna kulit ini disertai dengan edema, dan biasanya juga ini disertai dengan adanya varises.
Nah, sehingga teman-teman kalau seandainya ada pasien-pasien dengan luka tungkai yang dia menjurus dengan gangguan pembuluh darah vena, maka teman-teman sekalian tuh butuh untuk melihat tadi satu bengkak, yang kedua ada varises, yang ketiga dia terjadi perubahan daripada warna kulit kakinya. Nah, biasanya tuh bagian dari joint ankle tuh ke atas itu bakalan akan terjadi perubahan. Nah, ini ya teman-teman itu akan kita lihat ketika teman-teman melakukan perawatan ya sehari-hari. Nah, makanya kenapa dermatitis tadi kondisinya itu harus dicek dulu kalau dia ada dermatitis statis. Salah satunya apa? Kita butuh untuk melakukan pemeriksaan ABPI. Slide, Pak Epi. Nah, pemeriksaan BPI itu tujuannya untuk mengetahui pasien ini masalahnya di mana, gitu tuh, ya. Di sini kita bisa melihat karakteristoma dari jenis luka kronis pada tungkai bawah. Nah, di sini ada beberapa ya bisa kita lihat. Salah satunya adalah satu kondisi luka untuk ulkus pena, kakinya itu macam botol terbalik ya atau kondisinya bisa terbalik. Nah, di mana ada gangguan pembuluh darah vena, kemudian tepinya tidak beraturan, dasarnya warnanya tidak merah cerah ya dan disertai dengan edema gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi pasien dengan ukus arteri, biasanya kakinya itu dingin, kemudian teraba pulsasinya nggak bagus, pasien biasanya akan nyeri gitu ya riwayatnya dan gangguan penyakit jantung atau serebrovaskular. Dan di mana karakteristik ini biasanya terlihat dari kasus lukanya itu kering dan biasanya ada di bagian ujung-ujung kaki gitu prosesnya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap seperti kayak bulu kaki ya yang sering akan rontok. Nah, jadi hati-hati kalau bulu kakinya rontok ya harus dicek. Dan yang ketiga adalah diabetic foot ulcer. Jadi salah satunya adalah terjadi neuropati. Ini kerap kaitan tiga komponen ini ya terjadi pada ukus kaki tungkai. Slide. Jadi bagaimana cara kita mendiagnosanya? Pasti cara kita mendiagnosanya salah satunya dengan menggunakan IBPI seperti saya bilang tadi. Nah, di IBPI ini teman-teman itu bisa akan kita lihat salah satunya adalah data dari pemeriksaan. Nah, alat IBPI ini macam alat Doppler vaskular ya memang ya. Kayak DJJ janin tapi dia lebih ke vaskulernya. Boleh slide Mbak Epi? Belum. Slide-nya nggak bisa bergerak sebentar ya. Oke, no problem, no problem. Oke, yang saya langsung jelasin aja. Nah, jadi karakteristik ini untuk bisa tahu kita kondisinya, apakah dia arteri atau vena atau kondisinya dia dengan neuropati, teman-teman. Yang pertama, screeningnya adalah kalau seandainya pasien datang, screening pertama sekali itu dengan menggunakan ABPI, yaitu nanti kita cek dengan ABPI tersebut. Kemudian setelah itu teman-teman akan mendapatkan hasil ya perkalian antara angkel dengan brachial. Nah, kalau dia 0,7 ke atas itu kondisinya vena, kalau 0,7 ke bawah itu arteri. Gitu teman-teman sekalian. Nah, ini alatnya, diagnostiknya. Slide lagi Mbak Epe. Nah, ini beberapa hasil Hello, yang I'm biasanya akan Amy teman-teman McLaren. temui. I'm a foot. Dan ini teman-teman nanti boleh boleh itu aja, boleh apa namanya, cek aja cara BBI macam apa. Boleh kita slide lanjut lagi Mbak Epe. Nah, jadi setelah hasil daripada pemeriksaan tersebut, jika dia 0,7 ke atas, berarti teman-teman boleh melakukan kompresi bandaging. Nah, kompresi bandaging ini kerap kaitannya tujuannya untuk memperbaiki edema, kemudian memperbaiki venous return, sekaligus dia akan memperbaiki perfusi yang sampai ke dalam luka tersebut, sehingga luka tersebut itu akan. Oke, sepertinya masih ada masalah untuk suaranya Pak Kana. Jadi sambil kita menunggu Pak Kana, boleh ya, nih Bapak Ibu semuanya eh, menonton bagaimana sih aplikasi dari four layer bandage untuk pasien dengan venous leg ulcer. Cohesive bandage. Take care to keep the ankle at 90-degree angle before you start. The bandage should be applied with the ankle at about 90 degrees angle, starting from the base of the toe. The bandage has to be applied in a figure of 8 pattern around the ankle
And continue up the leg in a spiral pattern with 50% overlap on each turn, covering the calf muscles. And continue up the leg in a spiral pattern, covering the calf muscle and then finishing just below the knee. The second layer is a light compression bandage, which acts as an absorbent layer but doesn't give any compression. This bandage is applied with a 50% tension. If you stretch the bandage fully, that is 100% tension. If you stretch it half of its full extensibility, that is 50% tension. Start bandaging from the base of the toe, covering the ankle in a figure of 8 pattern, and continue up the leg in a spiral pattern, covering the calf muscle and then finishing just below the knee. The third layer is a medium compression bandage, which is applied with a tension of 50%. The application of this bandage starts from the base of the toe, covering the ankle in a figure of 8 pattern. Unlike the other 2 layers which follow a spiral pattern up the legs, the application is continued up the leg in a figure of 8 pattern. The bandage is applied 1 turn up and 1 turn down, forming a crisscross design. This is very important. At the top of the limb, it is loosened off, and no tension is applied to the last turn. Bandage can now be secured with an adhesive tape. The combination of these 3 bandages increases the sub-back. The fourth layer is a cohesive bandage, which is self-adhesive. Start bandaging from the base of the toe, but care should be taken not to allow the bandage to touch the skin, where it could rub. So leave 2 to 3 millimeters at the edge, such that the earlier bandage can be seen. Without touching the skin. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi videonya em, boleh nih sambil langsung dijelasin sama Pak Kana tadi step by stepnya seperti apa ya. Ya Allah, mic-nya nggak buka-buka deh tadi. Oke, ini teman-teman sekalian, ini tadi ada beberapa ya namanya 4 layer bandaging. Jadi tekniknya itu menggunakan 4 layar. Layar pertama itu orthopedic wool, layar kedua itu crepe bandage, layar ketiga itu elastic bandage, layar keempat itu adalah cohesive bandage. Jadi 4 layar tersebut itu kondisinya akan dilakukan dengan teknik tekanan tersebut dilakukan setelah layar kedua. Jadi layar ketiga dan kedua itu baru ada tekanan. Gitu tuh. Tekniknya untuk layar kedua diberikan dia 50% tekanannya, kemudian diturunkan. Layar ketiga itu ditarik jadi 100% jadikan 50. Ditarik lagi sampai 50. Kemudian layar kedua itu nggak ada tarikan, kayak biasa aja kita berikan untuk penggunaan cohesive bandage. Gitu teman-teman sekalian. Slide boleh Pak Evi? Slide. Nah, ini kasusnya ya. Ini pasien dengan venous leg ulcer, kita lakukan autolisis terlebih dahulu. Jadi kalau kayak gini tuh jangan dibedek dulu karena dia masih inflamasi. Next, Mbak Evi. Nah, setelah itu baru kalau kayak gini silahkan dibandage. Udah terangkat semua autolisis, inflamasi udah turun, baru lakuin yang namanya bandaging. Slide lagi. Nah, ini dia kondisinya ya berangsur-angsur dan biasanya bandaging ini akan kita evaluasi dengan IPPI per 2 minggu, teman-teman sekalian. Gitu tuh. Nah, per 2 minggu tetap perawatan kita dengan 3M, cuci, buang jaringan mati sama pilih balutan, kemudian lakukan kompresi. Nah, ini evaluasinya. Next lagi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ya, prosesnya
Dia sangat efektif sekali untuk kasus-kasus pasien dengan luka tungkai kaki. Oke, mungkin itu dia dari saya, teman-teman sekalian, untuk metode venous leg ulcer. Silakan, Mevri. Saya kembalikan ke Mevri. Oke, terima kasih banyak Nurse Kana untuk insight-nya ya. Jadi salah satu teknik selain melakukan perawatan luka memilih dressing 3M itu gitu ya. Ternyata kalau untuk mengatasi dengan venous leg ulcer itu perlu ada satu tambahan lagi yaitu adalah 4 layer bandage. Nah, gimana caranya? Sebenarnya Bapak Ibu boleh nih nanti ikut yang namanya pelatihan Certified Wound Care Clinician gitu ya. Yang itu adalah kurang lebih selama 2 minggu pelatihannya. Jadi saat ini sedang ada berlangsung. Jadi maybe next time kalau ada programnya lagi, kita akan share di dalam grup supaya Bapak Ibu nanti bisa ikut langsung gitu ya. Karena biar bisa ngerasain langsung tuh tadi apa yang Pak Kana bilang dari 100% dikurangi 50%. Nah, itu gimana sih tekniknya gitu kan ya. Oke, buat Bapak Ibu semuanya, untuk minggu kali ini, nanti PPT-nya akan saya share di dalam grup WhatsApp ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa putar lagi video dari MPI dan juga pemasangan 4 layer bandage, supaya nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi gitu ya. So, thank you so much untuk Pak Kana untuk sesi hari ini. Semoga sehat selalu. Dan kita akan ketemu lagi maybe 1 bulan lagi dengan Pak Kana gitu ya. So, thank you so much untuk hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah join, yang sudah belajar bareng-bareng soal venous leg ulcer. Nanti berbagai pertanyaan yang mungkin masih ada atau masih nyangkut ataupun belum terjawab pada siang hari ini, nanti kita akan diskusikan langsung di dalam grup WhatsApp nih. Salah satu tadi ada pertanyaan dari Pak Agus ya. Oke, saya izin untuk mengirimkan gambar dari Pak Agus ini ke dalam grup WhatsApp ya Pak Agus, saya izin ya nanti ya supaya nanti kita bisa bahas langsung di dalam grup WhatsApp. So thank you so much untuk hari ini, terima kasih banyak untuk hari ini Bapak Ibu semuanya, kita akan ketemu lagi di minggu depan live Zoom-nya. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.